Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar para sahabat YouTube dimanapun Anda berada? Semoga semuanya sehat walafiat, tak kurang satu apapun, lancar rezekinya, amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit dan Satu. Info mengenai harga sawit, harga harga minyak sawit, juga info sawit lainnya. Pertama, untuk info harga CPO KPBN per 5 April 2023 turun Rp52 per kilogramnya. Info sawit Jakarta. Harga minyak sawit mentah CPO pada PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara atau KPBN tercatat turun menjadi Rp12.253 per kilogramnya pada Rabu 5 April 2023. Dengan demikian harga CPO terjadi penurunan sekitar Rp52 per kilogramnya bila dibandingkan dengan harga CPO pada Selasa 4 April 2023 yang mencapai Rp12.305 per kilogram. Sementara dari informasi yang didapat info sawit dari KPBN, untuk Fransko wilayah Belawan dan Dumai dibuka Rp12.253 per kilogramnya. Untuk harga CPO di Teluk Bayur dibuka Rp12.123 per kilogram. Namun terjadi withdraw dengan penawaran tertinggi Rp12.068 per kilogram. Lantas harga CPO di Talang Duku dibuka Rp12.103 per kilogram. Namun terjadi withdraw dengan penawaran tertinggi Rp12.003 per kilogram. Kemudian untuk harga minyak inti sawit CPKU di Sei Mangkei dibuka Rp12.820 per kilogram, namun terjadi withdraw dengan penawaran tertinggi Rp12.470 per kilogram. Harga CPKU di Dumai dibuka Rp12.922 per kilogram, namun terjadi withdraw dengan penawaran tertinggi Rp12.680 per kilogram. Harga CPKU di Lampung dibuka Rp12.701 per kilogram, namun terjadi withdraw dengan penawaran tertinggi Rp10.000 per kilogram. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kemudian kita beralih ke info sawit lainnya. Pengembangan sawit ke depan bakal ada di tangan petani. Info sawit Jakarta. Dengan areal perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani mencapai 41% dari total lahan kelapa sawit di Indonesia, peran petani dalam pengembangan industri kelapa sawit nasional tidak bisa diabaikan begitu saja. Bahkan di tangan petani pengembangan perkebunan kelapa sawit akan ditentukan. Perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu komoditas Indonesia yang memiliki peran yang besar dalam perekonomian nasional. Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Topan Mahdi, mengatakan bahwa industri minyak sawit Indonesia telah seluas 16,3 juta hektar dengan komposisi 41% milik smallholder atau petani dan 51% milik perkebunan besar swasta maupun BUMN. Hanya saja, tutur Topan, dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit masih terdapat beberapa tantangan di industri kelapa sawit mengenai tingkat produktivitas. Khususnya pada smallholder atau petani, gap produktivitas antara perusahaan kelapa sawit swasta dengan petani jauh sekali. Tercatat petani hanya mampu berkontribusi sebanyak 17-18 juta ton CPO dari total keseluruhan produksi CPO Indonesia yang mencapai 47 juta ton. Melihat presentase kontribusi smallholder yang masih cukup rendah ini, Topan mengatakan bahwa seharusnya masih ada separuh potensi dari perkebunan sawit petani untuk bisa ditingkatkan lagi. Padahal, kata Topan, tingkat produktivitas perkebunan kelapa sawit yang dikelola perusahaan dapat memanen sekitar 25 ton tandan buah segar atau TBS sawit per hektar. Sedangkan untuk petani sawit hanya pada kisaran 15 ton TBS per hektar atau bahkan di bawahnya sampai 10 ton TBS per hektar. Nah, gapnya itu masih sangat tinggi. Artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk bisa memperbaiki tingkat produktivitas pada perkebunan kelapa sawit rakyat, ungkap Topan dalam acara FGD Sawit Berkelanjutan volume 12 bertajuk mendorong keterlibatan masyarakat perdesaan
hasilkan minyak sawit berkelanjutan yang diadakan Media Info Sawit didukung BPD PKS akhir Januari 2023. Belum lagi bila menanam bibit yang keliru sehingga membutuhkan waktu 25 tahun guna menunggu agar buahnya bisa lebih baik. Oleh karena itu pemerintah hadir dalam sebuah program replanting untuk para petani ini. Program percepatan peremajaan sawit rakyat replanting untuk smallholder itu tujuannya salah satunya adalah untuk mempersempit gap productivity antara perkebunan kelapa sawit besar swasta BUMN dengan kebun sawit milik petani, jelas Tovan. Tantangan selanjutnya mengenai biaya produksi yang semakin mahal dan adanya perang Rusia dan Ukraina yang belum berakhir menyebabkan susah mendapat harga pupuk murah. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kemudian untuk harga TBS di daerah Merangin Jambi di tingkat PKS harga masih Rp2.280 per kilogram. Rp2.280 per kilogram. Bagaimana dengan daerah lain? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar berapa harga TBS sawitnya. Demikian info dari Sawit dan Satu kali ini mengenai harga sawit, harga minyak sawit juga info sawit lainnya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe bagi yang belum like dan share agar kita tetap terhubung setiap harinya untuk saling memberikan mengenai info sawit. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.